Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Nahnu TV yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa, baca Quran, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan apa yang harus, yang layak kita lakukan pada bulan puasa Ramadan ini. Referensi yang saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah Allafahu Imam Al-Ghazali. Kemudian referensi yang kedua adalah kitab Jawahirul Bukhari Allafahu Muhammad Imar. Dari dua kitab ini kita akan mengambil beberapa intisari yang ada dalam kitab, dan intisari yang berlandaskan dalam referensi yang beliau pakai dalam menguatkan argumentasinya. Para pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, apa saja kira-kira yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan memperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah, an-nawafil. Tidak cukup dengan hal yang wajib saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan misalkan, tidak cukup. Jadi ditambah dengan an-nawafil, hal-hal yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Karena an-nawafil itu menyempurnakan. Misalkan kita sholat wajib mungkin banyak kekurangannya, kurang khusyuk, kadang lupa rakaat keberapa, ya, dan lain sebagainya, ya, banyak kekurangannya. Untuk menyempurnakan itu, kita tambah dengan sholat-sholat an-nawafil, ibadah an-nawafil. Kalau misalkan sholat wajib, misalkan kita tambah dengan rawatibnya, kita tambah dengan qobliyah ba'diyahnya, qobliyah ba'diyah isya, qobliyah subuh, ya, ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Ini menjadi penting. Dalam Bidayatul Hidayah disebutkan kita tidak cukup dengan hal yang wajib saja, tapi kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Dalam hadis yang masyhur dan dicantumkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, misalkan ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribun bimisli adai iftaratu alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil atta uhibbuhu. Jadi hamba-hambaku mendekatkan kepadaku bukan cukup hanya dengan hal yang wajib, tapi dia menambahkan dengan hal-hal yang sunnah juga, bidawafil hatta uhibbuhu, sehingga saya mencintainya. Dan ini hadis masyhur di kalangan para tasawuf, karena ketika kita melaksanakan an-nawafil yang sunnah-sunnah, Allah akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, Allah akan menjadi tangannya ketika dia menyentuh, menjadi kakinya ketika dia berjalan, ya, menjadi telinganya ketika mendengar, menjadi matanya ketika melihat. Ini hadis yang masyhur di kalangan para ahli tasawuf. Dalam artian hadis ini menekankan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan tidak cukup hanya dengan berpuasa Ramadan saja atau sholat wajib 5 waktu saja, tapi bagaimana ketika kita pada bulan Ramadan kita kuatkan, kita sempurnakan dengan hal yang sunnah-sunnah juga, an-nawafil, katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga qobliyah ba'diyah itu menjadi harus, ya, bukan harus, tapi bagaimana kita meningkatkan itu, yang sebelumnya barangkali jarang-jarang. Tapi qobliyah ba'diyah paling sedikit 2 rakaat, ditambah misalkan 4 rakaat qobliyah ba'diyah isya, qobliyah subuh. Syukur misalkan sebelum qobliyah kita tambah misalkan sholat fajarnya, ya,
Salatul fajri afdalu minal ardi wa ma fiha, dalam hadis yang masyhur bahwa salat fajar itu lebih afdal, lebih utama daripada salatul fajri afdalu minal ardi wa ma fiha, bahwa salat fajar itu lebih utama dari bumi dan seisinya. Sehingga dengan melakukan salat-salat yang sunnah, kita akan dicintai oleh Allah, sehingga langkah kita diridhoi oleh Allah, mata kita akan diridhoi oleh Allah, telinga kita akan diridhoi oleh Allah. Termasuk misalkan solat-solat sunnah yang lain, solat duha, kita kasih kegiatan mungkin barangkali jam 8 sebelum ke kantor, barangkali jam 7 sebelum ke kampus, ya, sebelum ke pasar, sebelum ke sawah barangkali. Dengan sholat duha akan dilapangkan rezekinya. 2 rakaat sholat duha akan dilapangkan rezekinya. Saya punya mahasiswa, kemudian mahasiswa itu kemudian istiqomah melakukan sholat duha. Ibu kosnya ngerti ini istiqomah sholat duha, insya Allah besok akan menjadi orang yang sukses. Ketika 4 tahun dia berada di Jogja, ketika kuliah, kemudian pulang, gak lama kemudian dia betul-betul menjadi orang yang sukses. Kenapa? Sebab karena dia mendapatkan kerja. Kenapa? Sebab ketika dia selesai dari wisuda kemudian menikah, dengan anak orang kaya misalkan barangkali, dan sebagainya. Artinya dengan melakukan sholat duha istiqomah 2 rakaat itu akan dilapangkan rezekinya. Dan sunnah-sunnah yang lain seperti zikir, ya, membaca la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil, yang dalam kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, fadilahnya sangat luar biasa, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil misalkan termasuk ketika pada bulan Ramadan kita baca, salah satu fadilahnya karena dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil hina ulqiya nar. Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api. Dan juga baginda Rasul dan sahabat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dalam peperangan. Wa qala hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah. Ya. Kemudian dalam peperangan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka kembali mendapatkan kemenangan dari Allah. Artinya dalam beberapa fadilah keutamaan ketika kita berzikir, termasuk di dalamnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ada keutamaan yang sangat luar biasa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar api, yang dibaca oleh para sahabat dalam peperangan, menang dalam peperangan. Dan sering saya lakukan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang saya rasakan sangat luar biasa keutamaannya, ya, fadilah-fadilahnya. Belum lagi zikir-zikir yang lain, zikir Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada zikir yang khusus pada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang sunnah pada bulan Ramadan kita tingkatkan, sehingga kita tidak hanya melakukan yang wajib-wajib saja karena itu memang kewajiban, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dalam hadis yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan itu hadis yang masyhur dari orang-orang tasawuf, adalah dengan hal-hal yang sunnah, ya, mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintainya. Para pemirsa Nano TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua kita lihat dalam kitab Jawahirul Bukhari, bahwa pada bulan Ramadan yukatsiru min tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran. Bagaimana pada bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran? Imam Syafi'i misalkan disebutkan dalam sejarah, beliau itu dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, ya, sampai 60 kali. Jadi siang hatam, malam hatam. Kalau 30 misalkan hari dalam bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Nah, coba kita praktekkan bagaimana bulan Ramadan itu kemudian kita hiasi dengan terus tilawah, kita targetkan berapa hatam misalkan dalam Al-Quran, sehingga pada bulan Ramadan itu isinya Al-Quran. Ya, kita tahu sejarahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalkan, beliau
itu sebelum melahirkan, dalam sejarah disebutkan ibunya menghatamkan Al-Quran 100 kali sehingga melahirkan tokoh seperti beliau. Artinya bagaimana Al-Quran itu menjadi zikir-zikir kita ketika pada bulan Ramadan, ya. Malamnya kita baca Al-Quran, siangnya juga baca Al-Quran. Ada pondok pesantren yang khusus memang bagaimana pada bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran, ya. Bagaimana pada bulan Ramadan programnya adalah bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, coba kita praktekkan pada Ramadan ini bagaimana hari-hari kita bisa membaca dan bisa menghatamkan Al-Quran. Yukatsiru min tilawatil Quran, misalkan dalam kitab Jawakhirul Bukhari. Ada beberapa hadis yang sangat luar biasa dari Abi Mas'ud, misalkan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan, hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu lipatannya 10 kali lipat, seperti 10-nya. La aqulu alif lam mim harfun. Sabda Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim itu pahalanya bukan satu, tapi 3 huruf dilipat gandakan menjadi 10, ya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf dikalikan menjadi 190, ya. Artinya ketika kita membaca Al-Fatihah itu berapa huruf? Kita membaca surat Al-Baqarah, kita membaca 1 juz, kita bisa menghatam itu berapa huruf yang kita baca, dan berlipat-lipat, ya. Apalagi kita membacanya misalkan di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sangat luar biasa sekali. Artinya bagaimana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sering membaca Al-Quran hari dan malamnya, termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Syukur bisa belajar tafsir, mengerti maknanya, dan lain sebagainya. Ini sehingga di masjid-masjid di Yogyakarta itu ada tadarus, setelah tarawih tadarus, ya. Setelah subuh ada yang tadarus. Bagaimana bisa menghidupkan waktu-waktu kita dengan tilawah Al-Quran, yukatsiru bitilawatil Quran. Kemudian yang ketiga, ini dalam Jawahirul Bukhari halaman 173, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi gairah dalam kita melakukan sesuatu, ya. Misalkan kita punya masalah, misalkan kita punya penyakit, punya kegelisahan dalam hidup, bagaimana kita itu membaca. Ada teman saya misalkan ketika bingung, ketika sakit kepala, ketika ada masalah, kemudian baca Al-Quran tenang. Ada seorang ibu-ibu yang menelpon saya, kemudian ada masalah. Kenapa masalahnya? Di kepala itu kayak orang yang mengetok palu, sakit kepala. Setiap hari, setiap sore, kalau malam lebih parah lagi. Udah diperiksa ke dokter, ternyata tidak ada penyakitnya. Di ronsen tidak ada apa-apanya. Maka suruh ke rumah. Ketika dia ke rumah dengan suaminya, saya baca Al-Quran. Gak lama kemudian dia muntah-muntah. Jadi membaca surat Al-Fatihah 1, 2, 3 kali dia muntah-muntah. Ini jelas dalam Al-Quran disebutkan munazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa kami menurunkan Al-Quran ma huwa syifa obat, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Termasuk ketika orang yang membaca Al-Quran itu dalam beberapa penelitian lebih cerdas, emosinya lebih stabil daripada orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran. Jadi ketika diteliti emosinya, psikologinya lebih stabil, lebih bagus orang yang baca Al-Quran. Ketika saya pernah menjadi juri di salah satu sekolah, ya, di SMA, kemudian pesertanya itu dari seluruh SMP negeri swasta yang ada di Jogja, ya. Juara umumnya itu adalah sekolah yang menekankan kepada Al-Quran. Saya sebut misalkan sekolah MTS Pandanaran. Jadi MTS Pandanaran itu adalah juara umumnya. Sekolah-sekolah yang lain, SMP yang lain itu kalah dengan Pandanaran. Pidato
bahasa Arabnya kalah, juara 1 Pandanaran. Tryout-nya ini bukan lomba, tapi tryout itu adalah ranking keberapa, juara 1, 2, 3 yang dapat HP handphone itu adalah 1, 2, 3 dari Pandanaran. Ini bukan promosi, ini memang kenyataan bahwa termasuk lomba roket air, termasuk lomba hafalan juz 30. Yang heran ketika hafalan juz 30 yang syaratnya harus 10 juz itu, tapi yang ikut yang juara 1 dari Pandanaran itu ternyata bukan hafal 10 juz, tapi hafalnya sampai 30 juz, ya juara 1 akhirnya. Artinya bahwa dengan kita hidup kita, kemudian zikir kita pada bulan Ramadan kita selingi, kita hiasi dengan selalu membaca Al-Quran, syukur menghatamkannya itu akan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah dalam kitab Jawahirul Bukhari, bahwa kita harus memperbanyak dengan sodakoh. Yukatsiru bis sodakoti, memperbanyak dengan sodakoh. Yang ketiga, kita memperbanyak sodakoh. Dalam sodakoh ini menjadi program di masjid-masjid. Mau sholat subuh mesti ada kotak infak, mau sholat tarawih juga ada kotak infak. Ini program yang sangat luar biasa, bagaimana pada bulan Ramadan kita memperbanyak sodakoh, ya. Ada masjid namanya Masjid Darul Falah di Bodrek Maguharjo. Itu baru pendirian, ya, baru pendirian pondasinya saja, tapi dengan izin Allah dalam 7 bulan itu langsung selesai. Karena apa? Karena ada donatur yang sangat dermawan, ya. Ketika panitia sudah angkat tangan karena harus lantai 2, kemudian keuangannya sedikit, masih pondasi saja, kemudian ada orang yang lewat kemudian berniat untuk mendonasikan keuangannya dan mendedikasikan uangnya untuk menyelesaikan masjid 2 lantai itu. Jadi kalau uang sekarang mungkin 1,5 M. Nah, pertanyaannya apa dah? Ketika dia mendonasikan uangnya 1,5 M, apa hilang? Apa habis? Bal yazdad, bertambah. Jadi artinya ketika sudah mendonasikan uangnya 1,5 M kalau uang sekarang, kemudian nggak lama kemudian sang donatur itu mendapatkan keuntungan dari properti pembangunan yang ada di Surabaya, triliunan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka sedekah itu menjadi amalan yang terpenting ketiga pada bulan Ramadan, agar kita diberi keberkahan, agar kita diberi lebih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari bala bahaya. Dalam Jawahirul Bukhari disebutkan sedekah tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu menolak bala. Para pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir, yang keempat, hal yang sunnah yang perlu kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, bagaimana 5 waktu kita diusahakan berjamaah, ya. Bagaimana kita misalkan terlambat di kampus, terlambat karena dari pasar, nunggu di rumah bapak ibu mungkin barangkali belum sholat, kemudian kita ajak sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi syab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Imam Syafi'i itu menyebutkan, dalam sejarah disebutkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, ya, dari kecil sampai beliau besar. Ketika seorang musafir, beliau kemudian ingin melaksanakan sholat berjamaah karena musafir, tidak ada orang, tidak ada masjid di Gunung Sahara. Kemudian beliau menunggu siapa orang yang lewat di jalan. Ketika ada pengembala kambing, ditanya sudah sholat belum? Sholat sama saya, diajak untuk sholat. Nah, pengembala kambing ini yang mengatakan saya belum sholat, belum bisa sholat, caranya tidak bisa. Diajari oleh Imam Syafi'i. Ketika sudah bisa melaksanakan caranya dan doanya, kemudian sholat dengan Imam Syafi'i, sholat duhur berjamaah. Sehingga tercatat beliau sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang perlu kita kuatkan, kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Bagaimana 5 waktu bisa di masjid berjamaah, di musola, ya, subuh setelah sahur kemudian kita langsung bisa berjamaah. Sehingga
apa yang kita laksanakan menjadi sesuatu betul-betul yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita dicatat oleh Allah amal-amal kita semakin meningkat daripada bulan-bulan sebelumnya, dan nantinya kita tercatat oleh Allah minal muttaqin, amin ya rabbal alamin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang di rumah Nano TV yang dimuliakan oleh Allah, itu 4 hal amalan-amalan yang perlu kita tekankan, perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengamalkan amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita terus dan selalu membaca Al-Quran, syukur bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan ini. Kemudian yang ketiga adalah kita perbanyak sedekah, karena bulan Ramadan syahrul sedekah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.